Kali ini aku mau bikin sifon dengan rasa yang berbeda, tapi ternyata perpaduan ini enak banget dan yang paling penting ekonomis tetap dong. Penasaran? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon taro. Di sini kita pakai 5 butir telur, tapi dipisahin kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan ya, jangan sampai putih telurnya itu kena tetesan kuning telur sedikit aja, jangan. Atau kena air, pastiin putih telurnya bersih. Dan di sini kuning telurnya kita mixing, ditambahin dengan garam. Ini mixnya cukup menggunakan balon whisk aja. Lalu aku juga nambahin dengan minyak sayur, boleh juga diganti dengan minyak canola. Lalu kemudian aku juga tambahin santan instan yang sebungkus 65 ml, tapi begitu dikeluarin sih nggak sampai 65 ml ternyata. Lalu kemudian di sini diaduk rata sampai rata aja biasa dan nggak lama-lama. Kemudian aku juga mau tambahin bahan keringnya. Kita pakai tepung terigu yang protein rendah. Tapi jangan lupa sambil diayak supaya lebih halus. Dan di sini pastiin juga mixingnya juga pelan-pelan aja. Yang penting tepungnya itu udah rata, nggak bergerindil. Dan usahakan menggunakan balon whisk yang lebih kuat karena ternyata adonannya menjadi sangat berat. Dan kalau balon whisknya nggak kuat-kuat banget, dia nggak kuat muterin, nggak kuat ngaduknya gitu. Tapi yang penting walaupun adonannya sangat kental dan berat kayak begini, pastiin udah nggak ada tepung yang bergerindil. Aku rasa kayak gini udah cukup. Terus tinggal kita sisihkan dulu. Aku mau beralih ke putih telurnya. Putih telur yang tadi udah kita bahas, putih telur yang bersih dari 5 butir telur ya. Terus kemudian di sini aku mau mix menggunakan kecepatan rendah dulu aja sambil ditambahin air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Banyaknya sekitar 1 sendok makan. Di sini kita mix tidak menggunakan kecepatan tinggi, lalu kemudian sambil ditambahin gula pasir bertahap aja, kira-kira 3 kali tahap pencampuran. Terus kemudian mixingnya juga sampai di kecepatan sedang aja. Lama durasi waktunya aku nggak ada patokan, tapi pastiin aja kita mau dapetin mering atau kocokan putih telur yang stiff peak. Jadi nggak terlalu kaku, tapi nggak terlalu lembut juga. Kurang lebih nanti itu hasil akhirnya jambulnya itu melengkung dan dia terlihat lebih mengkilat dan terlihat seperti padat gitu deh. Kalau bisa diperhatikan di sini di video, kurang lebih hasil akhirnya menurut aku yang kayak begini udah cukup nih. Kalau udah cukup kayak gini, tinggal kita mau campurin ke adonan kuning telur tadi. Seperti ini udah cukup ya. Nah, ini kita mau campurkan ke adonan kuning telur tadi. Cara mencampurnya juga 3 kali tahap pencampuran. Kenapa 3 kali? Ya karena kalau terlalu sedikit aduk, khawatirnya malah jadi overmix. Jadi 3 kali tahap pencampuran menurut aku udah cukup. Terus kemudian di sini masih aku mix menggunakan balon whisk. Di awal ini penentu, pastiin adonan kuning telurnya itu menyatu sama meringnya supaya adonan kuning telur ini lebih ringan sehingga nantinya lebih mudah tercampur dengan mering-mering berikutnya. Di sini kalau bisa pakai spatula agak dikerok bagian bawahnya. Biasanya kalau adonan terlalu kental dan berat dia agak nempel di wadah kan, khawatirnya nggak teraduk sempurna bersama dengan meringnya. Tapi kalau udah kayak gini udah tercampur rata, tinggal kita tambahin tahap berikutnya, adonan putih telurnya, kocokan putih telurnya, dan masih diaduk rata perlahan, aduk lipat, kurang lebih kayak gini perlahan aja. Di video selalu saya cepetin ya mengingat durasi. Dan kemudian yang ketiga juga, tahap pencampuran yang ketiga juga masih aku mix menggunakan balon whisk, tapi nanti di akhir aku tetap pakai spatula. Jangan lupa oven sudah harus dipanaskan agar saat loyang masuk itu pastiin ovennya udah panas sekitar 15 menitan. Kenapa nggak pakai spatula aja? Karena menggunakan balon whisk itu lebih cepat rata, tetapi gerakan ngaduknya lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan spatula. Tapi kalau misal di rumahnya nggak ada balon whisk, mau pakai spatula aja ya nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting sih ya nggak overmix aja, nggak berlebihan saat ngaduk.
Nah, di sini masih aku aduk pakai spatula kan. Nah, setelah ini kita mau pisahin dulu menjadi 2 bagian, atau kalau mau bagian taruhnya lebih sedikit juga nggak apa-apa. Menjadi 2 bagian di dalam wadah, nanti salah satunya mau kita beri taruh bubuk, atau kalau yang punya taruh pasta juga boleh. Jadi bebas aja. Yang penting pastiin aja pasta taruhnya itu atau taruh powdernya itu berkualitas bagus supaya hasil cake-nya enak. Juga kalau bisa jangan yang mengandung gula, jadi nggak merusak komposisi cake itu sendiri. Di sini aku mau pakai kira-kira 2 sendok teh. Nah, ini aku mencampurnya menggunakan taro powder yang aku beli di marketplace kayak Shopee atau Tokopedia gitu. Di situ banyak banget pilihan taro powder, tapi silakan cek-cek deskripsi yang cocok banget buat cake, juga yang rasanya enak, juga yang harganya jangan juga yang terlalu murah banget, karena biasanya ada harga ada kualitas ya. Nah, ini udah bagus nih warnanya menurut aku segini. Kalau mau ditambahin atau dikurangi kan tergantung kualitas pastanya ya, tergantung kualitas bubuk taruhnya. Jadi bisa jadi di merek lain bubuk taruhnya kurang kuat warnanya atau sebaliknya. Ini mau aku tuang di loyang bongkar pasang khas chiffon ukuran 18 cm. Pertama aku tuang adonan putihnya dulu, lalu kemudian aku tuang adonan taruhnya. Jadi ini sistemnya selang-seling kayak gini aja. Lalu kemudian adonan putihnya lagi dan adonan taruhnya lagi sampai habis. Nah, di sini aku naruh adonan taruh di bagian tengah aja. Jadi putih, ungu, putih gitu. Jadi nggak ada selang-seling lagi. Tapi kalau mau kombinasi seperti marmer cake nanti akhirnya mau diaduk juga nggak apa-apa sih. Menggunakan sumpit, aduk, acak gitu, boleh-boleh aja, bebas. Nah, ini udah cukup, tinggal kita mau panggang aja. Aku hentakan sedikit, lalu kemudian aku panggang. Di awal aku panggang di suhu 175 derajat, api atas bawah, aku pasang di rak bawah. Di sini aku alasi loyang gunanya supaya nggak rembes aja, khawatir netes dan mengotori api bawah ya. Ini lamanya sekitar 15 menit dan dia sudah berkulit bagian atasnya. Mau aku slit atau aku iris supaya nanti mekarnya lebih beraturan. Kalau nggak menggunakan langkah ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Palingan nanti mekarnya atau pecahnya itu agak berantakan aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan dia itu mengembang sempurna dan tidak kempes, itu intinya dari chiffon. Nah, ini udah aku slit gini, aku panggang lanjut, tapi aku turunin suhu apinya di suhu 130 derajat sekitar 90 menit atau sampai matang, dan sesuaikan juga dengan oven masing-masing. Aku masih pakai api atas bawah sampai akhir, dan ini kurang lebih progres mengembangnya. Kemudian setelah matang kita balikkan menggunakan botol seperti chiffon-chiffon pada umumnya. Aku keluarin dari oven dan kemudian aku hentakkan dulu sekali, lalu aku balikkan di botol atau penyangga lainnya seperti ini, kurang lebih sampai dia lebih adem atau hangat sedikit juga boleh, dan siap untuk dikeluarkan dari loyang. Teknik mengeluarkannya kalau aku dengan cara seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman agak khawatir kempes dan sebagainya boleh juga kok disisir menggunakan pisau bagian pinggirannya searah, lalu tinggal dicopot aja. Nah, gunanya loyang bongkar pasang itu ya seperti ini sehingga gampang untuk dikeluarkan ya. Tinggal didorong dari bagian bawah. Nah, kayak gini. Bagus kan hasilnya? Bagian bawahnya pun sama, tinggal diginiin aja atau menggunakan pisau juga boleh. Lalu dibalikkan dan jadi deh chiffon kita tinggal siap untuk dipotong. Ini lembut, kempus dan fluffy, bukan fluffy ya, boncinya gitu. Pas banget khas chiffon dan rasanya juga enak banget, lembut, manisnya juga pas. Terus kemudian ini ekonomis tapi dapetnya lumayan besar ya, jadi silahkan dicoba di rumah. Bisa dilihat nih pori-porinya lembut, halus banget. Gimana, gampang kan bikinnya? Jadi jangan lupa boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi chiffon apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video.
Bye-bye.